Kalian pernah kepikiran nggak, ketika kalian mendapatkan job itu pasti rasanya seneng banget. Tapi ketika kalian sudah tiba di Taiwan, kalian malah menyesal karena job yang kalian dapatkan itu tidak sesuai dengan apa yang kalian pikirkan. Nah, jadi di video ini aku akan sharing ke kalian tips memilih job saat kalian itu ingin pergi bekerja ke Taiwan. Jadi saran saya jangan tonton video ini setengah-setengah sebelum kalian menyesal. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe. Oke, nomor satu yang mesti kalian perhatikan yaitu kenali dulu bidang kerjanya. Nah, di Taiwan kan ada beberapa sektor pekerjaan, seperti contohnya itu pertanian, peternakan, konstruksi, dan pabrik atau manufaktur. Nah, kalian itu harus pilih yang sesuai dengan skill dan kemampuan kalian. Jangan kalian itu maksa di luar kemampuan bekerja kalian. Contohnya, kalian nggak sanggup kerja di konstruksi misalnya, tapi kalian maksa karena kalian itu pengen cepat berangkat. Nah, itu jangan, karena itu tuh beresiko buat kalian. Beresikonya kenapa? Seperti kalian itu tidak tahu di konstruksi itu kerjanya seperti apa gitu, resikonya seperti apa, itu kalian jangan maksa teman-teman. Oke, nomor dua yang perlu kalian perhatikan yaitu cek gaji dan lemburan. Mungkin kalau gaji pokok teman-teman sudah banyak yang tahu, kalau gaji pokok di Taiwan itu 28.590 dolar Taiwan. Nah, kemudian dari segi lemburan itu kalian juga perlu cek. Nah, cara ceknya gimana? Ketika kalian sudah mendapatkan job atau job kalian sudah turun, kan kalian pasti dimintai untuk tanda tangan job. Kalian bisa baca di tanda tangan kontrak kalian, di situ kan ada tertera dari segi gaji, dari segi lembur, perhitungannya gimana. Kalian wajib cek benar-benar, teman-teman. Supaya apa? Supaya ketika kalian tiba di Taiwan itu tidak ada ibaratnya itu kalian itu protes soal gaji dan lemburan kalian karena kalian itu sudah tahu, sudah baca ketika mendapatkan job waktu kalian itu proses di Indonesia. Nomor tiga yang perlu kalian perhatikan yaitu jam kerja dan sistem shift atau shift kerja, teman-teman. Nah, maksudnya gimana? Mungkin dari beberapa teman-teman itu udah biasalah jam kerjanya kalau panjang udah siap dengan resiko jam kerja panjang. Tapi nggak banyak yang siap itu dengan kerja shift atau misalkan teman-teman itu kerjanya itu shift malam kan begadang tuh. Nah, ini balik lagi ke poin satu dan 2. Kalian bisa baca lagi di kontrak kalian itu sistem kerjanya gimana, ada shift malam atau enggak, nah kalian wajib baca. Jadi kalian itu sudah siap dengan konsekuensinya gitu teman-teman. Jangan kalian itu ketika kalian sudah tiba di Taiwan, kalian malah ngeluh kok kerjanya. Misalkan shiftnya malam, aku nggak kuat nih begadang terus gitu. Aku nggak kuat kalau kerja malam, aku pengennya siang gitu. Itu kadang nggak bisa dirubah teman-teman, karena itu sudah peraturan dari perusahaan. Kemudian nomor 4, sebelum kalian tanda tangan job itu kalian mesti cari tahu dulu ke rekan-rekan yang sudah bekerja di perusahaan kalian gitu. Misalkan kalian itu bekerja di pabrik makanan. Nah, kalian bisa cari tahu dulu misalkan di TikTok atau di Facebook. Kalian tanya sistem kerjanya itu gimana. Misalkan di sini kerjanya shift. Oke, saya siap kerja shift. Di sini kerjanya banyak lembur tapi jam lemburnya mati. Oke, karena siap dengan konsekuensinya, kalian bisa verifikasi gitu. Jadi saya siap gitu. Kalian bisa cari tahu dulu ke rekan-rekan kalian yang sudah bekerja di Taiwan gitu, teman-teman. Oke, nomor 5 yang perlu kalian perhatikan yaitu fasilitas dan tempat tinggal. Nah, maksudnya gimana? Ada yang di Taiwan itu mesnya gratis, ada juga yang bayar. Ada juga fasilitasnya yang oke, ada juga yang seadanya. Misalkan kalian itu bareng-bareng satu mes, misalkan 20 orang atau 10 orang. Satu kamarnya itu 3 sampai 4 orang. Kalau kalian misalnya orangnya nggak nyaman atau kurang senang dengan keramaian atau berisik, nah itu tuh bisa jadi pengaruh ke kenyamanan kalian ketika kalian itu bekerja di Taiwan, teman-teman. Oke, yang terakhir yaitu nomor 6, kalian itu mesti perhatikan kontrak kerja kalian. Kalian itu wajib baca detail sedetail-detailnya peraturan kontrak kerja kalian. Seperti contohnya dari jam kerja itu gimana, perhitungan lemburnya itu gimana, sanksi-sanksi kerjanya itu gimana. Misalkan kalian itu melakukan kesalahan, atau misal kalian itu resign, pindah ke pabrik, atau pindah majikan, atau kalian itu misalkan cuti, gitu teman-teman. Jadi jangan kalian itu terburu-buru langsung tanda tangan kontrak karena kalian itu senang kontrak kalian sudah turun. Jangan, kalian baca dulu, perhatikan dulu poin-poin pentingnya itu apa aja yang sudah tadi saya sebutkan, baru kalian ketika sudah oke, kalian boleh tanda tangan. Jangan buru-buru intinya teman-teman. Jadi ketika kalian sudah tiba di Taiwan, karena kalian sudah perhatikan poin-poin itu semua, kalian nggak nyesel di sininya gitu teman-teman. Karena dari awal mau berangkat ke sini, dari menerima kontrak, kalian sudah tahu dengan konsekuensinya gitu.
kalian sudah tahu dengan apa yang kalian baca gitu teman-teman. Oke teman-teman, jadi segitu aja tips dari saya. Jadi intinya kerja ke Taiwan itu jangan asal ambil job. Siapkan riset, tanyakan ke senior, dan pilih sesuai dengan kemampuan kalian. Semoga tips ini bisa bermanfaat untuk kalian. Sampai bertemu di next video, dan salam Sobat PNI.